Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wassalim. Bi'adha rahmatillah, bi'adha khalqillah, bi'adha ma'afinilah. Alhamdulillah para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Semua yang menyimak acara ini, yang mendengar acara ini, mudah-mudahan selalu Allah jaga, selalu Allah berikan kenikmatan untuk bisa bersama Rasulullah di mana saja dan kapan saja. Selalu kita doakan teman-teman semua, guru-guru kita tercinta, Buya Yahya dan keluarga, para habaib, para kiai dan semuanya. Semoga Allah jaga mereka semua. Semoga Allah mudahkan seluruh hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari perjuangan mereka semua ini. Teman-teman semua, alhamdulillah kami baru saja safari di Hong Kong. Banyak hal yang ingin kami bagikan, kami share di sini. Ya, kami lihat negara Hong Kong ini memang negara yang luar biasa untuk cermin kerja keras, teman-teman. Ya, dari mulai subuh-subuh itu mereka sudah lari-lari ngejar waktu untuk kerja, pulang sampai malam. Dan kami lihat juga di sana sangat rapi, sangat disiplin. Karena apa? Karena memang lingkungannya sudah terbentuk, teman-teman. Lingkungan atau atmosfernya sudah terbentuk karena memang ada tanda kutip CCTV-nya juga ada di mana-mana. Ya, dan mereka sangat ketat dengan peraturan. Contoh hal kecil saja, ya. Buang sampah sembarangan aja itu bisa langsung didenda, langsung terlihat di CCTV, itu bisa jutaan rupiah. Kalau dalam rupiah itu kena dendanya hanya buat sampah. Jangankan hal itu, teman-teman, lampu merah aja, kalau di kita kan lampu merah asal jalan, kalau di sana lampu merah itu betul-betul harus ditunggu kapan bisa jalannya. Itu waktu merah kita nyebrang aja itu dendanya besar sekali. Artinya apa? Betul-betul dibentuk negara itu untuk ikut aturan, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, ini yang menginspirasi kami. Kenapa, teman-teman, kita nggak bentuk juga lingkungan kita, atmosfer kita untuk menjadi atmosfer sholawat? Ya, karena amalia ini amalia hebat, teman-teman. Kita sering dengar lah, ini amalia tidak tertolak. Ini amalia yang membuat kita ada di tempat VIP sebelah Rasulullah. Ini amalia yang Allah ganti, Allah balas satu salawat kita dengan 10 rahmat. Nah, kalau ini nggak kita ciptakan lingkungannya, kalau ini nggak kita ciptakan atmosfernya, kita nggak bertahan, teman-teman. Nggak akan bertahan di sini. Ya, sehebat apapun sistem mungkin ya, itu pun masih ada lengahnya agaknya. Apalagi amalia yang setannya juga galak-galak ini. Ya, sholawat ini mudah, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah kasih 10 rahmat. Tapi nggak semua orang juga yang melakukannya. Dan nggak semua orang yang tadinya banyak juga terus bertahan. Karena apa ya? Karena setannya juga dahsyat. Yang berikutnya, karena memang kita tidak ada di situasi, tidak ada di lingkungan yang buat kita bertahan. Makanya teman-teman, kami coba share, ya, sharing yang kami rasakan dan kami jaga. Yang pertama, bagaimana kita selalu ada di atmosfer sholawat. Bagaimana kita selalu ada di lingkungan sholawat. Yang pertama, diri kita dulu nih harus diinstal. Diri kita ini harus dikondisikan. Yang pertama, memang tidak lain, motivasi harus kuat, teman-teman. Kita harus tahu dengan jelas, dengan detail, dapat apa sih kita dari sholawat. Kenapa sih kita harus jaga amalia hebatin? Itu harus kuat, teman-teman. Kalau nggak kuat ini, ya Allah, teman-teman, hilang pasti. Mau berapa ribu sholawat kita hari ini, tapi besok pun akan hilang. Gitu. Karena apa? Karena kita nggak punya alasan kuat. Kenapa kita akan mempertahankan amalia hebat ini? Sama dengan orang kerja itu. Coba mereka biasa digaji mungkin 10 juta, diturunin aja jadi 1 juta. Hilang semangatnya. Apalagi sampai nggak digaji ya mungkin. Hilang semangatnya sama sekali. Begitu juga kita. Ya, pada saat kita tahu ini amalia yang membuat kita pengen dekat Rasulullah, ini amalia tidak tertolak, amalia yang kekal abadi di tempat hebat sebelah Rasulullah. Kalau itu kuat tertanam di kita akan lakukan apapun, teman-teman. Demi Allah Rasul, kita akan lakukan apapun. Ya, banyak kisah-kisah yang bagaimana kalau ada di panggung itu, kisahnya kita dengar kisah kan dari para habaib, bagaimana kalau ada sebuah panggung, di situ ada ribuan orang, begitu banyak orang ingin ada di tempat VIP sebelah Habib Syekh atau siapa. Apa kita nggak ingin juga ada di sebelah Rasulullah lewat perjuangan ini, lewat amalia sholawat ini? Ya, itu harus kuat, teman-teman. Itu yang akan membuat atmosfer sholawat kita kuat. Yang pertama, temukan kembali alasan kembali kenapa kita ada di amalia ini. Kenapa kita memilih amalia ini untuk mengisi waktu-waktu kita. Bukan mengganti zikir kita, tapi mengisi waktu kita. Waktu duduk kita, waktu jalan kita, waktu apapun. Itu betul-betul akan kita gunakan untuk banyak sholawat. Cari, teman-teman. Temukan. Ya, bisa buka sholawat.in motivasi. Mungkin akan membantu tuh. Motivasi dari guru-guru kita tercinta. Semakin kita yakin apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, semakin kuat kita bisa jaga sholawat dan perjuangan ini. Yang berikutnya, tasbih digital ini, teman-teman. Ini hal kecil remeh tamih tapi penting. Ada orang yang saya tetap sholawat kok nggak pakai tasbih digital. Ya pasti sholawat tapi jumlahnya nggak tahu dia berapa. Dan mungkin juga nggak tahu hari ini besok berapa, targetnya juga nggak jelas. Coba kalau dia kerja, saya mau datang jam 9, datang jam 12, jam 10. Coba bisa nggak tertata seperti itu tuh.
Atau mungkin ada orang yang kerjanya dibayar dengan jumlah produksi mungkin. Hari ini dia produksi mungkin bisa 1000, besok 600. Gimana dia tahu banyak kalau nggak dia hitung atau punya target? Begitu juga salawat kita, teman-teman. Ya, inilah atmosfer yang ada di diri kita. Yang pertama harus kita install tuh, ya tadi tuh, visi, misi kita harus kuat. Motivasi kita harus kuat, teman-teman. Itu pasti akan membuat kita ada di atmosfer salawat. Yang berikutnya alat bantu yang nempel sama kita, ngingetin kita. Ya. Dan bentuk, teman-teman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, semua berkaitan dengan salawat. Bentuk. Ya. Makanya kami selalu bilang, siapapun, jangan pernah lepas, coba setiap hari dengerin aja motivasi salawat. Apa aja lah, cari aja di YouTube, motivasi salawat, fadilah salawat, atau ketik aja camp salawat. Tiap hari, teman-teman. Ya. Beruntung kalian semua yang ada di lingkungan camp salawat, karena camp salawat tiap hari akan share. Ya, kita haus banget. Dari teman-teman mungkin kita baru denger nih, dari Habib Segap, baru denger, luar biasa ya fadilah salawat. Dan itu yang akan membentuk kita semakin kuat menjaga amaliyah hebat amaliyah salawat ini. Ya, bukan mungkin hanya semakin kuat, tapi kita pun akan menjadi semakin yakin ini harus digunakan juga, harus dilakukan juga oleh keluarga kita, dilakukan juga oleh teman kita, sampai kita segitu yakinnya ini pun harus dilakukan oleh umat di luar sana. Karena apa? Ya karena tadi tuh sering kita dengar, sering kita lihat, dan ini menginspirasi dan membentuk kita menjadi orang-orang yang memang perlu sholawat dan butuh sholawat. Ya, nah itu di diri kita. Nah sekarang lingkungan kita juga bentuk, teman-teman. Ya, lingkungan juga ini penting. Ya, makanya kata Rasulullah, agamamu seperti agama temanmu, karena kita jangan salah milih teman. Bagaimana kita ini ahli sholawat, pengen jaga sholawat, tapi kita gaul dengan teman yang biasa-biasa aja, ya nggak akan ngaruh nanti. Ya, cobalah kita coba mulai berdiskusi, mendekat atau nempel dengan orang-orang yang memang dia cinta sholawat. Dan dia sangat tahu kenapa perlu sholawat. Apalagi sampai dia bisa menginspirasi waktunya, apapun menjadi jadi motivasi buat kita. Mungkin dia nggak ngomong, tapi karena begitu semangatnya dia akan menjadi inspirasi kita. Makanya teman, lingkungan, itu tuh dibentuk juga, teman-teman. Ya, kita kadang-kadang termotivasi, wah saya mau jaga sholawat, tapi kita ada di lingkungan yang biasa aja. Ya, sama kayak lingkungan kerja kan, lingkungan kerja kenapa semangat? Karena kita ada di orang semangat. Coba kalau kita hidup di tengah orang-orang malas, ya pasti kita akan jadi ikut malas karena hitungan, dia aja nggak kerja dapat gajinya bagus kalau saya ikut. Jadi hitungan kayak gitulah yang mempengaruhi dari sikap kita. Makanya, ayo mulai tentukan teman kita siapa. Karena kita pengen dekat Rasulullah, carilah teman yang pengen juga dekat Rasulullah. Bukan pengen dekat yang lain, tapi pengen dekat Rasulullah. Kita pengen banyak sholawat, carilah teman-teman yang memang saling ngingetin, menginspirasi, pengen bisa menjaga sholawatnya. Ya, mudah-mudahan atmosfer sholawat ini, lingkungan sholawat ini bisa menjaga kita, teman-teman. Ya, karena sadar tidak sadar kita akan terpisah dari hal yang kita jaga ini, teman-teman. Terpisah kalau kita nggak jaga tuh. Banyak kami melihat temen kah, saudara kah itu yang mulai udah biasa aja tuh. Dulu mungkin hebat dia keyakinannya, hebat sholawatnya, mulai memudar. Bahkan banyak ada yang hilang, teman-teman. Kami saksikan dulu pejuang hebat sekarang mulai hilang. Sholawatnya pun dia udah nggak peduli sholawat atau enggak. Kami kok sekarang nggak sholawat? Alah saya udah kayaknya nggak, inilah yang lain aja. Coba sampai kayak gitu tuh. Ya, artinya apa? Memang ayo kita memang harus ada di lingkungan yang memang menjaga kita. Atmosfer sholawat yang harus kita ciptakan. Kalau kami begitu terinspirasi dengan orang-orang yang di Hong Kong itu kerjanya luar biasa, disiplin luar biasa, karena terbentuk dengan atmosfer seperti itu, kenapa kita juga tidak membentuk lingkungan kita, keluarga kita, otak kita, pikiran kita, keseharian kita yang terbentuk, kita akan jaga sholawat ini sampai akhir hayat. Ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ini oleh-oleh yang ada di pikiran kami ingin share ke teman-teman semua, bahwa kalau kita ada di lingkungan sholawat, insya Allah kita akan terjaga sholawat kita, bahkan akan makin hebat lagi, kita akan terjaga perjuangan kita. Ya, ini bukan amaliyah kaleng-kaleng, teman, bukan amaliyah biasa. Setan aja yang membuat ini biasa aja, Allah cuma sholawat. Pada saat dengan jelas, teman-teman, hadis riwayat Muslim, 1 sholawat itu 10 rahmat Allah. Dan sangat jelas Rasulullah bilang, perbanyak sholawat engkau akan dekat denganku. Rasulullah yang bilang, bukan manusia itu, bukan manusia biasa yang bilang itu, ya Rasulullah. Masa kita nggak yakin? Coba tanemin itu, karena setan akan pudarkan ini. Mungkin setan pakai baju teman kita, mungkin setan pakai baju keluarga kita untuk membuat ini nggak lagi tajam. Padahal kita sangat butuh amaliyah hebat ini, bukan untuk diadukan amaliyah kita dengan amaliyah yang lain, karena kita punya banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk memperbanyak sholawat. Ini yang ingin terus kita saling ingatkan, saling doakan, agar kita bisa bertahan dengan amaliyah hebat amaliyah sholawat ini, juga perjuangan sholawat ini sampai akhir hayat. Semoga Allah jaga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.